Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk minggu kedua di bulan Mei tahun 2020. Ini adalah satu sukacita besar bagi kita. Penyertaan Tuhan begitu indah bagi kita seluruh jemaat GKI Jaga dimanapun kita berada. Dan sampai hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Kita tetap bersukacita sebab Tuhan berkata, dimanapun kita beribadah, berapapun jumlahnya, Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita masuk di dalam doa dan saya pimpin kita dalam doa. Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu. Atas kasih dan pertolongan Bapa, kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Ini semua karena penyertaan-Mu. Ini semua karena pertolongan-Mu. Ini semua karena pemeliharaan-Mu. Terpujilah nama Bapa dari kekal sampai kekal. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkannya melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 45, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Mari kita berdiri, kita akan terus membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya mulai. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakob ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakob tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakob ayah mereka itu. Kata Yakob, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu kedua di bulan Mei 2020, tema khotbah saya adalah menjadi terang dan cahaya dalam iman yang membangkitkan. Menjadi terang dan cahaya dalam iman yang membangkitkan. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 28, secara khusus ayat 24 hingga ayat 28 akan menjadi teks kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, apa perbedaan iman yang membangkitkan dengan iman yang tidak membangkitkan? Sekali lagi saya bertanya, apa perbedaan iman yang membangkitkan dengan iman yang tidak membangkitkan? Secara keseluruhan semua orang percaya atau orang Kristen disebut orang beriman. Agar kita mau mengerti dan mengetahui siapakah orang Kristen yang imannya bangkit dan orang Kristen yang imannya tidak bangkit. Mari kita belajar kepada keluarga Yakob. Keluarga Yakob ini adalah keluarga yang memberikan kepada kita contoh iman yang bangkit
dan iman yang tidak bangkit. Hal yang pertama yang harus menjadi perhatian kita, iman yang bangkit adalah iman Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, ada 3 prinsip iman yang bangkit, khususnya iman Yusuf. Hal yang pertama, kalau kita melihat iman yang bangkit dalam iman Yusuf, yaitu iman yang ada visi ke depan. Yusuf memiliki iman yang ada visi ke depan. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 dan seterusnya katakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengar mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Allah punya rencana yang besar bagi Yusuf. Allah memberikan dia visi yang disebut mimpi. Visi dan mimpi ini sudah diterima dan sudah ditangkap oleh Yusuf. Dan itu menjadi satu renungan dan satu kehidupan yang dia perjuangkan di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal itu adalah satu hal yang tidak gampang. Karena visi adalah sesuatu yang luar biasa besar yang menjadi kekuatan Yusuf. Karena visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf adalah satu rencana besar bagi keluarganya dan juga bangsanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang bangkit adalah iman yang memiliki visi ke depan. Yang jelas saudara-saudaraku, Tuhan telah memanggil kita. Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan dan rencana-rencana yang indah bagi kita ke depan. Tuhan merancangkan hal-hal yang besar dalam pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita. Karena rencana Tuhan itu besar. Tuhan memberikan visi pribadi kita. Tuhan memberi visi keluarga kita. Dan Tuhan memberi visi kepada gereja dan juga bangsa kita. Karena itu saudara-saudara, iman yang bangkit adalah iman yang memiliki visi ke depan. Apa yang menjadi visi Bapak Ibu? Apa yang menjadi visi pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, dan masa depan kita? Yang pasti Tuhan merancangkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Ini yang membangkitkan iman Yusuf. Ini yang membangkitkan semangat Yusuf. Karena Yusuf diberikan visi yang besar. Orang yang tidak ada visi tidak memiliki iman yang bangkit. Orang yang tidak memiliki visi tidak memiliki semangat yang besar. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita visi, artinya satu rencana yang besar. Tuhan memberikan kita pengharapan yang besar, baik bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bahkan bagi bangsa kita. Karena itu ada tantangan yang kita hadapi. Tentu tantangan menghadapi hal-hal yang Tuhan berikan pada kita banyak sekali. Yusuf mengalami berbagai tantangan. Ia dibenci, bahkan dia akan dipenjarakan dan segala macam tantangan. Tapi karena ada visi ke depan, Yusuf tidak pernah kendor sedikit pun. Karena itu dia membangkitkan imannya. Hal yang kedua saudara-saudara, menjadi terang dan cahaya dalam iman yang membangkitkan, kita lihat prinsip yang kedua, iman Yusuf adalah iman yang menjaga kekudusan hidup. Iman yang menjaga kekudusan hidup. Selain Yusuf memiliki iman yang ada visi ke depan, Yusuf juga memiliki iman dalam hal menjaga kekudusan hidup.
Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23, secara khusus ayat 12 katakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dua hal yang Yusuf lakukan. Dia menjaga kekudusan hidup. Karena visi yang Tuhan berikan itu adalah hal yang sangat besar. Dan halangan untuk mengembangkan, halangan untuk memajukan, halangan untuk memperjuangkan visi itu, salah satu godaannya adalah kekudusan hidup. Satu hal yang membuat Yusuf harus berhadapan dengan satu tantangan, yaitu godaan seksual. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dan ketika itu Yusuf memiliki kekudusan hidup yang sangat kuat. Dia menjaga kesucian hidup. Sehingga dia bersikap, ia meninggalkan perempuan itu. Bahkan dia keluar dan lari dari kenyataan itu. Kenapa saudara? Kalau ketika menghadapi satu pencobaan, tantangan, khususnya dalam hal seksual ini, sikap Yusuf dua. Yang pertama, ia meninggalkan perempuan itu. Yang kedua, ia pergi dan lari keluar. Dia tidak tinggal diam di situ. Dia tidak tetap berada di situ. Dia meninggalkan keadaan itu. Inilah satu sikap Yusuf yang tegas. Karena ada visi yang Tuhan berikan pada dia, yang membangkitkan imannya. Dia menjaga kesucian hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya. Inilah prinsip yang kedua. Mengapa Yusuf tetap memiliki iman yang bangkit? Karena dia menjaga imannya di dalam kehidupan yang suci. Prinsip yang ketiga, bagaimana Yusuf tetap menjaga imannya terus bangkit. Selain karena visi yang dimiliki, selain karena kehidupan yang suci. Yang ketiga, iman yang bangkit adalah imannya yang tidak menyimpan kepahitan. Yusuf orang yang beriman, ia tidak menyimpan kepahitan. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dan ayat 21 katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, keluarganya pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan dia, tetapi dia tidak pernah menyimpan kepahitan. Kita melihat di dalam ayat firman Tuhan tadi, dia sungguh-sungguh mengasihi keluarganya. Dia melihat hal-hal yang terjadi dengan dirinya. Dia dipenjarakan, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia katakan semua rencana ini baik adanya, karena Tuhan punya maksud yang besar bagi hidupku. Inilah iman yang bangkit. Prinsip iman yang bangkit di dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama tadi, Yusuf memiliki iman, ada visi ke depan. Yang kedua, Yusuf memiliki iman menjaga kekudusan. Yang ketiga, prinsip iman Yusuf, ia tidak menyimpan kepahitan sekalipun orang lain melakukan hal-hal yang jahat kepadanya. Saudara-saudara, selama kita hidup di dalam situasi yang sedang kita terjadi, yang sedang kita alami sekarang ini, COVID Corona masih dalam keadaan yang kita jalani, hari lepas hari kita hadapi. Tapi ingat saudara, bagaimana sikap kita hari demi hari? Apakah kita tetap menjaga perkataan kita? Apakah kita tetap menjaga sikap kita agar kita jangan jatuh ke dalam dosa perkataan? Apakah kita tetap menjaga hubungan kita dengan satu sama yang lain, keluarga kita, saudara kita? Atau kita tetap menjaga masa depan kita dengan visi yang besar Tuhan berikan? Atau kita kecewa dengan keadaan? Atau kita sudah putus asa dan kita sudah mulai kendor dan sebagainya? Ingat saudara, ada visi Tuhan besar. Beriman dengan penuh keyakinan.
Yang kedua, jaga kekudusan. Karena ini yang membangkitkan semangat kita. Yang ketiga, jangan hidup dalam kepahitan. Orang yang pahit tidak akan pernah maju dalam iman. Orang yang menyimpan kepahitan tidak bisa berkembang di dalam pengharapan akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita harus mantapkan hati kita. Iman yang bangkit, yaitu iman yang ada visi ke depan. Yang kedua, iman yang tetap menjaga hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, iman yang jangan menyimpan kepahitan. Ini hal yang kedua yang dialami oleh Yusuf. Mari kita lihat iman yang tidak bangkit, saudara. Seperti apakah iman yang tidak bangkit? Di dalam keluarga Yusuf kita akan melihat iman yang tidak bangkit ada 4 cirinya. Ciri yang pertama adalah iman yang terkontaminasi dengan dosa iri hati. Di dalam ayat yang pasal 37 ayat 11 katakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Siapakah keluarga Yakub ini? Ini adalah keluarga orang beriman. Tetapi di dalam keluarga ada iri hati. Di dalam keluarga ada kebencian. Hal inilah sesuatu yang sangat menghambat menjadi iman yang bangkit. Iman mereka tidak bisa bangkit. Ada iri hati, ada kebencian di dalam keluarga. Saudaraku, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Mungkin kita lihat salah satu dari keluarga kita yang mungkin lebih baik, mungkin lebih maju, mungkin lebih berkembang, ada iri hati. Mungkin ada di antara sesama kita yang lebih maju dari kita, lalu kita benci. Orang yang seperti ini, saudara-saudaraku, imannya tidak bisa bangkit. Ini ciri yang kedua terjadi dalam keluarga Yakub. Ciri yang kedua, yang tadi adalah ciri yang pertama, iman yang terkontaminasi dengan dosa iri hati. Yang kedua, iman yang terkontaminasi dengan pilih kasih. Nah, di dalam keluarga rupanya ada pilih kasih. Kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 3 katakan begini. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubahnya yang maha indah bagi dia. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam keluarga ada pilih kasih. Kalau anak itu berhasil dan maju, oh itu anak mama. Kalau anak itu tidak maju dan berhasil, oh itu anak opa. Dan saudara-saudara, sikap seperti ini tidak bisa membuat iman kita bermaju. Tidak bisa membuat iman kita bangkit. Tidak bisa membuat kita bercahaya. Ada pilih kasih di dalam keluarga. Semua seisi rumah. Siapapun di dalam keluarga kita. Mereka adalah saudara kita. Keluarga kita. Tidak boleh pilih kasih. Yakobus katakan jangan pandang muka. Orang yang pandang muka artinya sudah membeda-bedakan orang. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang tidak bangkit adalah iman yang terkontaminasi dengan pilih kasih. Itu yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang tidak bangkit yang ketiga adalah iman yang terkontaminasi dengan kebohongan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 37 tadi jelas sekali bahwa di mana anak-anak Yakub mereka menipu ayahnya. Mereka berkata bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas dan dia sudah mati, dan itu dipercayai oleh Yakub karena mereka memberitahukan hal-hal yang memiliki fakta. Di mereka membunuh binatang, darahnya dicelup di baju Yusuf, dan mereka membuktikan kepada ayahnya, dan ayahnya percaya bahwa anaknya Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Artinya kebohongan. Saudara-saudaraku yang di dalam kasih Tuhan, sekalipun mereka orang yang percaya, orang yang beriman, keluarga yang disebut keluarga orang beriman, tapi ada kebohongan dalam keluarga.
saling membohongi satu dengan yang lain. Anak membohongi orang tua, tentu juga orang tua membohongi anak atau istri. Bermacam-macam kebohongan dalam kehidupan pribadi, keluarga, mungkin gereja. Tapi hal ini sangat tidak berkenan pada Tuhan. Dan ini akan menjadi iman kita tidak bisa bangkit karena ada kebohongan di dalam pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, mungkin bangsa kita. Yang keempat, saudara, iman yang tidak bangkit, salah satu cirinya yang keempat adalah iman yang terkontaminasi dengan kecurigaan. Nah, mereka berpikir bahwa di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 katakan, mereka sudah merasa bahwa Yusuf adalah orang yang sudah membuat mereka tentu akan berbahaya. Ketika Yusuf tampil sebagai seorang yang sukses, menjadi orang yang besar di Mesir, mereka lihat posisi Yusuf, mereka ketakutan. Jangan Yusuf akan membalas apa yang kita pernah lakukan kepadanya. Dan ini adalah kecurigaan. Sesungguhnya Yusuf memberitahukan kepada mereka bahwa dia sangat mengasihi mereka. Dia tidak akan pernah dendam kepada mereka. Dia tahu bahwa situasi apapun yang dia hadapi, itu dia anggap adalah rencana Tuhan baginya. Dia menganggap keadaannya adalah hal yang positif. Tuhan membawa dia kepada hal-hal yang besar. Sekalipun mereka pernah merencanakan membunuh dia, bahkan mereka membuang dia ke dalam sumur, akhirnya dibeli oleh Potifar. Lalu karena dosa di dalam keluarga Potifar, istrinya mau memperkosa Yusuf. Lalu Yusuf dianggap adalah orang yang bermain dengan dosa. Lalu Yusuf akibatnya dipenjarakan. Saudara-saudara, inilah perjalanan Yusuf. Dalam kehidupannya dia seorang yang baik dan akhirnya saudara-saudaranya curiga. Jangan-jangan Yusuf akan membalas apa yang kita lakukan. Adalah kecurigaan. Kita banyak curiga kepada orang lain. Kita curiga kepada anak kita, curiga pada istri kita, curiga pada sesama kita. Banyak orang yang kita curigai. Orang baik kita anggap tidak baik. Orang yang benar kita anggap tidak benar. Orang yang hidup dalam Tuhan kita anggap adalah tidak benar. Macam-macam hal yang kita curigai tentang orang. Hal ini adalah satu sikap yang membuat kita, iman kita tidak akan bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar iman kita akan menjadi iman yang bangkit, menjadi terang dan cahaya dalam iman yang bangkit, kita belajar kepada iman Yusuf. Ada 3 prinsip iman Yusuf yang menyebabkan dia bangkit. Yang pertama, imannya adalah iman yang ada visi ke depan. Yang kedua, iman Yusuf adalah iman yang menjaga kekudusan hidup dan memelihara hidup hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, iman Yusuf, iman yang tidak menyimpan kepahitan. Itu sebabnya Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf dipakai Tuhan luar biasa karena dia memiliki iman yang bangkit. Ada visi besar yang Tuhan berikan. Dia menjaganya dengan hidup kudus dan dia tidak pernah mengalami kepahitan hidup karena dia sungguh-sungguh memberi dirinya kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam kesaksiannya, Filipi pasal 13 ayat 13 katakan, Filipi pasal 3 ayat 13 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pesan yang paling inti di sini, agar kita menjadi terang dan cahaya di dalam iman yang bangkit, di dalam situasi yang mungkin sekarang ini orang tidak bangkit. Agar kita menjadi terang dan cahaya di dalam situasi yang sekarang ini mungkin orang kendor, tidak semangat. Pandang ke depan. Milikilah visi yang besar karena alam punya rencana yang besar. Sekalipun situasi keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, Yusuf tetap memandang ke depan. Jangan kita kendor melihat situasi, kondisi yang sedang terjadi. Tapi berlari-larilah untuk mencapai apa yang sudah Tuhan janjikan pada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.